KPK berencana memanggil putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, untuk dimintai klarifikasi soal penggunaan jet pribadi saat pelesiran ke luar negeri. KPK menyebut kasus jet pribadi Kaisang masih di ranah pencegahan, bukan penindakan. Apakah dugaan gratifikasi jet pribadi Kaisang bisa diusut lebih lanjut atau hanya akan sebatas klarifikasi? Sudah ada ahli hukum tindak pidana pencucian uang, Bu Yenti Garnasih. Bu Yenti, selamat sore. Selamat sore. Bu Yenti, ini kan sedang disoroti betul. Memang Kaisang bukan penyelenggara negara, tapi hubungannya sebagai anak presiden, anak dari penyelenggara negara tidak bisa dipisahkan. Apakah tepat kalau pintu masuknya untuk mengklarifikasi dugaan gratifikasi ini hanya lewat ya tadi, klarifikasi? Ya, itu kan desakan masyarakat sepertinya ya. Kemudian KPK melakukan langkah-langkah. Tapi sebetulnya saya melihat ada yang harus KPK lakukan lebih dari sekedar klarifikasi ini, yaitu begini. Tapi penyelidikan saja, bukan penyidikan, penyelidikan. Ini kan ada gratifikasi berkaitan kemungkinan ini ada fasilitas yang diberikan kepada anak presiden atau adik wapres terpilih gitu ya. Nah ini harusnya didalami yang memberikan ini siapa ya, ini yang memberikan siapa untuk kepentingan terus dia sendiri di Indonesia, ini kalau nggak salah dari luar negeri kan ya, dia bagaimana, ada apa di situ. Gini, kita jangan-jangan ini adalah suap menyuap untuk yang lain, tapi melalui yang bersangkutan ini melalui Kaisang begitu kan, biasanya begitu. Misalnya minta jabatan kepada pejabat melalui istrinya, kan gitu, memberikan sesuatu kepada istrinya. Jadi harus didalami seperti itu. Yang memberikan fasilitas jet pribadi itu siapa? Siapa dalam artian gini, dia mempunyai proyek apa tidak, dia punya kepentingan apa tidak. Makanya konflik of interest itu menjadi kata kunci ya, konflik of interest dan etika. Ini kan harusnya dua-duanya. Kalau hanya sekedar dilihat bahwa yang bersangkutan bukan penyelenggara negara, maka tidak ada gratifikasi untuk yang bersangkutan kali ini. Tapi kan harusnya difikirkan mendalam. Dikaitkan yang menerima ini bukan sembarangan orang, dan kondisi kita seperti ini sekarang ini kan. Dan ternyata juga menurut media itu bukan baru sekarang ini. Jadi menurut saya ini harus betul-betul diklarifikasi dalam artian ini sebetulnya ada apa gitu ya. Semuanya dilihat ada apa, tapi memang yang bisa dilakukan secara secara penerapan hukum adalah penyelidikan dari KPK untuk ada kaitannya, tidak jangan-jangan ini pintu masuk di mana yang bersangkutan menginginkan fasilitas juga, yang memberikan itu menginginkan kemudahan untuk mendapatkan proyek atau mendapatkan apa, dan berkaitan dengan orang yang bisa memberikannya. Orang yang bisa memberikan misalnya UMKM itu siapa? Apa kaitannya yang bisa memberikan itu dengan Kaisang yang diberikan fasilitas jet pribadi? Itu ranah hukumnya seperti itu. Artinya tahapan klarifikasi itu tetap harus dilakukan atau bisa langsung ke penyelidikan tadi untuk mencari dugaan tindak pidananya, Bu? Kalau penyelidikan harus sudah jalan. Penyelidikan itu kan tidak ada upaya paksa, harus sudah jalan. Udah ributnya seperti ini, masyarakat ribut seperti ini, mereka jalan dalam penyelidikan, cari gitu ya. Nah ini salah satunya. Kalau klarifikasi, kalau yang bersangkutan bisa menjelaskan bahwa tidak ada konflik of interest, dan yang bersangkutan juga mau hadir, ya itu bagus lah, supaya masyarakat itu kan, kita kan tidak boleh apa-apa tuh hanya mengandalkan pada hukum semata gitu. Hukum itu di dalamnya juga ada etika gitu ya. Ada moralitasnya gitu ya. Ini penting gitu. Bagaimana bagaimana penyelenggara negara atau negara ini bernegara ini tanpa ada etika, hanya kepada hukum, apalagi kalau hukum itu sendiri juga tidak dihormati gitu kan. Kita negara hukum. Tapi dalam hukum itu ada esensi etika atau esensi moral, ada nilai. Nah itu penting gitu. Jangan begitu, tidak ada hukumnya berarti tidak ada kewajiban apapun. Tidak, pasti ada gitu. Karena ini ada sesuatu yang tidak wajar gitu, yang dilihat oleh masyarakat tidak wajar. Sekarang alasannya apa? Apa dia yang minta fasilitas ataukah yang memberikan fasilitas jet itu yang menawarkan? Kalau begitu kan kita harus lihat kemungkinannya apa. Apakah sudah terjadi apa-apa? Apakah betul ini justru ucapan terima kasih atau gratifikasi hadiah karena yang memberikan fasilitas itu pernah mendapatkan
kemudahan-kemudahan tertentu melalui orang terdekatnya yang diberikan ini. Ini yang sebetulnya harus menjadi konsentrasi. Jadi kalau bagi orang yang ingin mendapatkan sesuatu, mendapatkan kemudahan yang kemudian sebetulnya dia akan menyuap, tidak akan menyuap langsung kepada yang bersangkutan, bisa jadi dia memberikan hadiah kepada orang-orang justru yang tidak tersentuh pada gratifikasi itu sendiri, dan yang bersangkutan juga bisa tidak kena penyuapan karena memang tidak langsung. Ini yang sebetulnya yang harus harus kita kuatkan ya, penguatan integritas nasional, integritas bangsa dalam hal memberikan, menerima itu harus betul-betul dijaga kalau memang kita semangat untuk pemberantasan korupsi. Yang jelas ini sudah melukai rasa keadilan, demokrasi gitu ya. Kalau memang ingin sekedar memberikan sumbangan, kenapa tidak disumbangkan kepada orang miskin saja, kepada desa-desa gitu. Kenapa yang disumbang orang yang sudah segalanya ada, dan itu menimbulkan hal yang tidak baik, menimbulkan hal yang tidak etis ya di masyarakat tuh. Mereka merasa terkoyak hatinya. Kenapa ya seperti ini? Ini yang Bu penting Yenti, jadi. tapi Ya. kan yang lagi soroti juga soal kaitan perusahaan asal Singapura itu dengan keluarga Jokowi, kemudian juga lewat revisi Undang-Undang KPK. KPK kan ada di bawahnya eksekutif. Anda melihatnya beranikah KPK untuk menyelidiki Kaisang? Kalau menyelidiki harus sudah jalan, harusnya menyelidiki sudah jalan ya. Penyelidikan itu kan belum memanggil orang. Setelah naik, oh ya ini ada kaitannya dengan penerimaan ini, ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi, kemungkinannya adalah penyuapan ya, karena kan ada perusahaan yang berkaitan dengan keluarga yang bersangkutan. Itu nanti maka saya katakan ini juga pintu masuk untuk kemungkinan adanya penyuapan kepada penyelenggara negara atau bahkan melawan hukum kepada orang-orang yang bisa memberikan proyek. Dalam hal ini kebanyakan kan itu pengadaan proyek itu yang jelas ya, di mana kemudian melalui orang-orang tertentu di mana dia diberikan hadiah, dan oleh karena itu ya ini kan sudah ada proyeknya berkaitan dengan undang-undang KPK yang baru. Ya nggak ada urusannya kok berani apa nggak berani, itu kan hanya tempatnya saja. Begini, berkaitan dengan lembaga independen apa tidak independen itu bukan urusannya adalah penegak hukumnya independen apa tidak. Baik, Bu Yenti, artinya kalau ada yang tidak wajar KPK bisa langsung bertindak, salah satunya pintunya dari penyelidikan. Kita tunggu transparansi dan keberanian KPK untuk mendalami dugaan gratifikasi ini. Bu Yenti Garnasih, terima kasih sudah berbagi untuk Kompas Petang. Sehat selalu.